Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Lampu neon berkedip liar di langit malam Shanghai. Musik dentuman elektronik mengalun kencang dari klub bawah tanah bernama Pulse. Di tengah kerumunan yang menggila, seorang DJ berdiri di atas panggung. Ia mengenakan masker hitam, menutupi sebagian besar wajahnya, menyisakan hanya mata cokelatnya yang tajam dan misterius. Dia adalah Shuyan, putri tunggal dari seorang CEO ternama di Shanghai. Tetapi malam ini, dia bukan siapa-siapa. Di balik alunan bass dan cahaya strobo, dia menjadi dirinya sendiri. Bukan pewaris kekuasaan, bukan simbol kesempurnaan keluarga, melainkan seorang perempuan yang bebas, liar, dan memikat. Tangannya terampil memutar-mutar kontrol musik, mengatur ritme malam yang memabukkan. Para pengunjung bersorak, menari, melompat, semua terhanyut dalam irama yang dibangunnya. Namun, ketika penampilan usai dan tepuk tangan mereda, Shuyan menuruni panggung dengan tergesa. Dia segera masuk ke lorong belakang, membuka masker, dan menarik napas panjang. Wajahnya masih bersinar karena adrenalin, namun matanya menyimpan kelelahan. Di luar, malam telah larut. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota. Shuyan menutup kepala dengan hoodie hitam dan menunggu taksi di gang sempit. Matanya sayu, tubuhnya letih, ia tak ingin siapapun mengenalinya, apalagi media. Sebuah taksi hitam berhenti pelan di tepi trotoar. Shuyan masuk tanpa banyak bicara, hanya menyebutkan alamat rumahnya di distrik Jingan. Ia bersandar di kursi belakang, memejamkan mata. Lelah, tanya sopir itu, suaranya tenang tapi berwibawa. Shuyan membuka matanya sedikit, lalu menatap cermin depan. Mata sopir itu tertangkap olehnya. Mata yang gelap dalam dan berbeda. Cukup, jawab Shuyan singkat. Ling Wei melirik melalui spion. Wajah perempuan itu hanya tampak sebagian dari balik hoodie. Tapi aura misteriusnya membuatnya tak bisa tidak mencuri pandang. Ada sesuatu yang asing, tapi menarik dari penumpangnya malam itu. Sering pulang larut? Tanyanya lagi. Shuyan tertawa kecil. Kau cerewet untuk ukuran sopir taksi. Ling Wei tersenyum tipis. Orang cerewet biasanya hanya kesepian. Shuyan menoleh, menatap keluar jendela. Aku juga. Keheningan turun selama beberapa menit. Jalanan Shanghai yang dingin dan basah membungkus mereka dalam dunia yang terasa terpisah. Tak ada hiruk pikuk. Hanya dua orang asing dalam kabin sempit yang diselimuti embun. Tahu nggak? Kata Shuyan lirih. Aku kadang berharap jadi orang biasa. Yang bisa kerja seenaknya, pulang naik taksi tanpa takut diikuti wartawan. Ling Wei menelan ludah pelan. Kata-kata itu terasa terlalu dalam. Terdengar seperti hidup yang bukan milikmu. Shuyan melirik ke arah spion lagi. Kau terlalu pintar untuk jadi sopir. Ling Wei hanya menjawab dengan senyuman samar. Ia sudah terbiasa menyembunyikan identitasnya. Bukan karena malu, tapi karena terkadang hidup terasa lebih jujur saat ia menjadi orang biasa. Saat taksi berhenti di depan gedung apartemen mewah, Shuyan merogoh tas dan membayar. Kau sering mangkal di daerah sini? Tanyanya. Setengah berharap. Ling Wei mengangguk. Kalau beruntung, mungkin kau bisa naik taksi ini lagi. Shuyan membuka pintu, lalu berhenti. Ia menoleh dan menatap mata sopir itu dalam-dalam. Aku harap aku tidak hanya beruntung, tapi ditakdirkan. Dan dengan itu, dia melangkah masuk ke dalam gedung, meninggalkan jejak parfum samar dan tatapan mata yang belum selesai. Ling Wei memandangi pintu gedung yang menutup perlahan. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Perempuan itu, siapa sebenarnya dia? Dan di malam yang sunyi, di balik hujan yang tak berhenti, takdir mulai bergerak pelan dari balik topeng malam dan keheningan taksi kota Shanghai. Langit malam, Shanghai menggantung berat. Shuyan duduk di dekat jendela apartemennya, menatap kilau lampu kota yang memantul di kaca. Di telinganya, musik mengalun lembut, bukan untuk latihan, tapi pelarian dari pikirannya sendiri. Sudah beberapa hari berlalu sejak malam itu. Malam saat ia pulang dari manggung dan menaiki taksi yang pengemudinya berbeda. Senyap, namun penuh kehadiran. Tatapan mata lelaki itu
seolah mengenali jiwa yang tersembunyi di balik topeng Shuyan. Aneh sekali, gumamnya lirih. Kenapa aku terus memikirkannya? Sementara itu, di sudut kota yang lain, Ling Wei kembali ke rutinitasnya. Ia memarkir taksi di tempat-tempat yang sama, dekat klub malam, kafe tempat anak muda nongkrong. Bahkan gang belakang tempat Shuyan turun malam itu. Tanpa alasan logis, tanpa kepastian. Ia hanya ingin bertemu lagi. Sekilas saja cukup untuk membuktikan bahwa malam itu bukan ilusi. Namun dunia besar bernama Shanghai tak mudah memberikan jawaban. Malam ketiga, Shuyan kembali tampil. Klub Pulse bergetar oleh musik yang ia mainkan. Tangan-tangan mengangkat, tubuh bergoyang. Tapi hatinya hampa. Setelah selesai, ia keluar lewat pintu belakang, hoodie menutupi kepalanya. Hujan rintik turun pelan. Taksi melintas. Beberapa berhenti, tapi tak ada yang tepat. Sampai satu taksi hitam berhenti tak jauh darinya. Jantung Shuyan melonjak. Ia melangkah mendekat. Namun saat pintu terbuka, seorang pria parubaya keluar. Bukan dia. Shuyan menghela napas. Kecewa tanpa tahu kenapa. Di dalam taksi lain, 2 blok dari sana, Ling Wei menatap jendela berembun. Malam hujan membuatnya melambat. Tapi pikirannya terus berputar tentang suara lembut itu. Namun menyembunyikan kesedihan. Tentang aura yang entah kenapa terasa akrab. Hari-hari berikutnya menjadi semacam permainan bisu antara dua hati yang belum mengenal satu sama lain. Namun saling mengingat. Shuyan mulai mencari dengan cara diam-diam. Ia memperhatikan wajah setiap sopir taksi yang ia temui. Kadang diam-diam melirik ke kaca spion, berharap mengenali sorot mata itu. Ling Wei mencatat nama klub-klub DJ dan bahkan bertanya ke beberapa penumpang. DJ di sana pakai topeng ya? Tapi tidak pernah ada jawaban pasti. Namun takdir masih menggoda mereka dengan jarak yang tipis. Suatu malam, Shuyan berdiri di halte kecil, menunggu taksi setelah belanja tengah malam. Lampu jalan berkelip lembut, sebuah taksi hitam melaju pelan ke arahnya. Saat kaca depan terlihat jelas, jantungnya berdebar lebih cepat. Itu dia. Dia berhenti. Pintu terbuka. Mereka saling menatap. Tak lama, hanya beberapa detik. Tapi detik itu cukup membuat udara terasa bergetar. Shuyan masuk tanpa banyak bicara. Lagi-lagi, hanya memberi alamat. Suaranya pelan, hampir berbisik. Ling Wei mengenalinya seketika. Tapi ia tetap diam, tetap sopan. Namun matanya mencuri pandang lewat kaca spion. Begitu pula Shuyan. Keduanya saling menatap dalam pantulan. Cuacanya dingin malam ini. Gumam Ling Wei akhirnya. Shuyan mengangguk perlahan. Tapi tak begitu dingin. Kalau kau ada di tempat yang tepat. Senyap sejenak. Hanya suara wiper dan napas mereka. Sesampainya di tujuan, Shuyan membuka dompet. Tapi Ling Wei menahannya pelan dengan suara rendah. Sudah dibayar, katanya singkat. Shuyan menatapnya. Lama, lalu tersenyum pelan untuk pertama kali. Kalau begitu, sampai ketemu lagi Pak Supir. Lalu ia turun, masuk ke dalam gedung, dan Ling Wei masih duduk di sana, menggenggam kemudi, tak bergerak. Malam itu, Shanghai tak lagi terasa asing. Ada seseorang yang ingin ditemukan lagi. Sudah 3 kali Shuyan menaiki taksi yang sama. Selalu dengan sopir yang sama, Ling Wei. Dan setiap kali, perjalanannya terasa terlalu singkat. Taksi hitam itu seolah menjadi tempat rahasia, ruang di antara dunia nyata dan ilusi, di mana ia tak perlu menjadi anak CEO yang sempurna, atau DJ misterius. Ia hanya Shuyan, seorang perempuan muda yang merasa hidupnya terlalu rumit, dan sekaligus terlalu sunyi. Malam itu, ia duduk di kursi belakang, mengenakan jaket dan masker hitam. Hujan baru saja reda. Jalanan Shanghai memantulkan cahaya lampu kota, berkilau seperti permukaan danau yang retak. Ling Wei menyetir tanpa bicara. Tapi suasana di dalam mobil menggantung. Hening, tapi bukan canggung. Hening yang berisi. Shuyan membuka jendela sedikit, udara malam yang dingin menerpa pipinya. Ia menoleh. Dan dalam bayangan kaca,
Mata mereka kembali bertemu di cermin spion. Mata itu tenang, tapi menyimpan sesuatu yang berat. Seperti pria yang terlalu lama memendam luka tanpa pernah mengatakan apa-apa. Aku suka malam, kata Shuyan pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara mesin. Semua terasa lebih jujur saat matahari tidak ikut campur. Ling Wei tersenyum tipis. Kadang justru terlalu jujur, sampai menyakitkan. Kalimat itu mengendap di udara, lalu jatuh perlahan, seperti tetesan hujan terakhir di kaca depan. Shuyan menatap tangan kanannya. Jemarinya bergerak pelan, seperti mencari irama yang hanya ia dengar sendiri. Boleh aku tanya sesuatu? Shuyan bertanya perlahan. Tentu. Kenapa kau jadi sopir taksi? Pertanyaan itu membuat Ling Wei terdiam sesaat. Matanya tetap fokus ke jalan, tapi ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang tertahan, tapi ia menjawab dengan nada datar, tenang. Karena aku ingin tahu bagaimana dunia memandang perusahaan keluargaku. Dari orang-orang biasa. Bukan dari ruangan rapat, tapi dari bangku belakang. Shuyan terkejut. Ia menatap pria itu lama, mencoba membaca lebih dari sekadar kata. Kau. Ia menggantungkan kalimatnya. Anak konglomerat. Ling hanya menatapnya sekilas lewat kaca. Tidak mengangguk. Tidak membantah. Shuyan tersenyum samar. Kau aneh. Begitu juga kamu. Mereka tertawa kecil. Suara tawa itu seperti kilatan api kecil di malam yang basah, hangat, manusiawi. Taksi berhenti di depan apartemen Shuyan. Namun kali ini, ia tidak langsung turun. Ia menatap dashboard, lalu ke spion. Mata mereka bertemu lagi. Dekat sekali, tapi terpisah oleh ruang. Terima kasih. Karena selalu diam, Ling Wei menoleh sedikit. Kadang diam. Satu-satunya cara agar orang merasa aman untuk jadi dirinya sendiri. Aku bukan siapa-siapa, tahu. Bisiknya, lirih. Orang-orang pikir aku sempurna, tapi aku cuma takut. Ling tak berkata apa-apa, tapi tangannya pelan-pelan menyentuh tuas rem, lalu mematikan mesin. Keheningan merayap, tak ada musik, tak ada mesin. Hanya suara napas, lembut, teratur. Kau tahu, aku selalu pakai topeng saat manggung, ucapnya. Ling mengangguk pelan, karena kalau aku tidak pakai, aku takut orang tuaku tahu. Takut orang menilai. Takut. Ia berhenti. Ling menoleh, perlahan. Tatapan mereka bertaut, Shuyan menelan ludah, lalu berkata, tapi saat di sini, bersamamu, aku rasa aku tidak perlu pakai topeng. Hening. Ling Wei mendekatkan wajahnya sedikit ke belakang. Tidak sepenuhnya berbalik. Shuyan menutup mata. Sentuhan tidak terjadi, tapi jantung mereka berdegup, liar. Bukan karena hasrat, tapi karena rasa yang sudah terlalu lama terkurung. Akhirnya, Shuyan menarik napas dalam, lalu perlahan menjauh. Selamat malam, sopir taksi misterius. Ia membuka pintu, turun pelan, dan menatap Ling sekali lagi sebelum menutup pintu. Mobil itu tetap diam di tempat bahkan setelah Shuyan masuk gedung. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Ling Wei menyandarkan kepala ke sandaran kursi dan menutup mata. Di dalam taksi hitam itu, ia merasa hidup. Langit malam Beijing sejuk dan tenang. Shuyan duduk di bangku taman, mengenakan jaket longgar dan masker yang belum sempat dilepas sepenuhnya setelah manggung. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya lembut ke wajahnya yang tampak lelah namun damai. Ling Wei berdiri beberapa langkah darinya, masih mengenakan seragam sopirnya. Ia baru saja menyusul Shuyan usai menerima pesan pendek. Aku butuh udara, dan kamu. Dia duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata, hanya keheningan dan gemerisik angin yang menyelinap di antara mereka. Shuyan akhirnya bicara pelan. Tadi aku hampir ketahuan. Ayahku ada di venue lain malam ini. Ling menoleh. Kamu baik-baik saja. Shuyan mengangguk pelan, menunduk, lalu menatap tangannya sendiri yang saling menggenggam satu sama lain. Ling, kalau suatu hari kamu tahu semua sisi gelapku, kamu masih akan tetap duduk di sini? Ling Wei tak menjawab. Ia menggenggam tangan Shuyan perlahan, hangat dan pasti. Aku justru ingin tahu semua sisimu. Gelapnya, terangmu, bahkan kekacauanmu. Shuyan menahan napas. Tatapan mereka bertemu. Lama, dalam. Tak lagi ada suara, tak ada alasan untuk pura-pura kuat. Dunia terasa hening.
seolah hanya mereka berdua yang bernapas di tengah kota yang terus bergerak. Shuyan menggigit bibirnya perlahan, lalu mendekat beberapa senti. Kalau begitu, tangannya menyentuh dada Ling. Jantung pria itu berdetak keras. Ling menarik wajahnya perlahan, memastikan bahwa tatapan gadis itu sungguh-sungguh. Shuyan menutup matanya pelan, dan saat itulah bibir mereka bersentuhan. Ciuman pertama mereka, lembut, lambat, penuh perasaan yang ditahan terlalu lama. Bukan karena gairah semata, tapi karena kerinduan yang dalam akan pengakuan dan penerimaan. Shuyan menarik napas ketika ciuman itu terhenti. Itu terasa benar. Ling membelai pipinya, masih menatapnya. Karena kamu memang benar untukku. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sejenak. Beberapa hari kemudian, ayah Shuyan memergoki anaknya turun dari taksi Ling. Ia mengenali sang pria dari kejauhan, dan menyadari bahwa pria itu bukan siapa-siapa, hanya sopir. Ledakan amarah pun terjadi di keluarga Shu. Apa kamu kehilangan akal sehat, Shuyan? Bergaul dengan supir taksi, bentaknya. Shuyan menatap ayahnya, berusaha tenang. Dia bukan hanya supir, ayah. Dia pria yang mendengarkanku, yang ada untukku. Sesuatu yang bahkan tidak bisa ayah lakukan. Sang ayah berdiri, rahangnya mengeras. Aku tidak akan pernah menyetujui hubungan ini. Shuyan kembali ke kamarnya malam itu dengan mata yang sembab, tetapi dengan bibir yang masih terasa hangat oleh ciuman pertama mereka. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, lalu menyentuh bibirnya. Jika harus memilih, aku akan tetap memilih Ling. Taman di tengah kota Shanghai itu lengang malam ini. Rerumputan basah oleh embun, dan pepohonan menggigil dalam semilir angin yang mulai menusuk. Di bangku panjang dekat kolam teratai, Shuyan duduk sendirian, mengenakan hoodie abu-abu. Rambut hitamnya tergerai, sedikit basah oleh embun malam. Sorot matanya kosong, tatapannya jatuh pada permukaan air yang beriak pelan. Langkah kaki mendekat. Bukan langkah sembarangan, langkah yang sudah ia hafal. Maaf membuatmu menunggu. Suara Ling Wei terdengar hangat namun berat, seolah ada beban besar dalam setiap katanya. Shuyan mengangguk pelan. Tak apa, bisiknya. Aku butuh udara. Ling Wei duduk di sampingnya, memberi jarak, namun cukup dekat agar kehangatan tubuhnya terasa. Mereka diam cukup lama. Hanya suara air mancur kecil dan gesekan daun yang menari di hembus angin. Ayahku tahu soal kita. Shuyan memulai pelan. Dia marah besar. Dia bilang, aku mempermalukan keluarga. Ling Wei menghela napas. Kepalanya menunduk. Aku sudah menduga itu akan terjadi. Shuyan menoleh padanya. Matanya merah karena menahan air mata. Tapi aku tetap ingin bersamamu. Entah kenapa, saat bersamamu, aku bisa jadi diriku sendiri. Ucapan itu membuat Ling Wei menoleh. Ia tak bicara, tapi matanya berkata banyak. Dengan pelan, ia mengangkat tangannya dan menyentuh ujung rambut Shuyan yang tergerai. Jemarinya menyusuri helaian halus itu dengan lembut. Sentuhan ringan, tapi begitu dalam. Aku juga menyembunyikan sesuatu darimu, katanya akhirnya. Shuyan menahan napas. Apa? Ling Wei menatap kolam yang tenang di depan mereka, seakan disitulah kebenaran mengendap. Ayahku sakit, dan aku harus kembali ke Beijing, mengambil alih perusahaannya. Shuyan menoleh cepat. Perusahaanmu? Ling Wei menatapnya, kali ini serius. Ling Corporation. Aku adalah putra sulung dari CEO-nya. Shuyan membeku. Hembusan angin seolah terhenti. Kau, anak dari Ling Corp? Suaranya nyaris tak terdengar. Ling Wei mengangguk. Aku tak ingin kau tahu dengan cara yang salah. Aku selama ini menjadi sopir, bukan untuk mempermainkan siapapun. Aku ingin tahu bagaimana orang-orang menilai produk dan kebijakan kami. Aku ingin mengenal dunia nyata. Shuyan menarik napas panjang, jantungnya berdetak cepat. Emosinya campur aduk, marah, terkejut, tapi juga lega. Lalu,
Selama ini, semua yang kita lewati hanya kebohongan. Ling Wei menggenggam tangannya dengan lembut. Tidak pernah. Semua yang kurasakan untukmu, semuanya nyata. Shuyan tak bisa menahan air matanya lagi. Tapi, senyuman tipis merekah di bibirnya. Ia meraih wajah Ling Wei dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Kau bodoh, gumamnya. Tapi aku mencintai kebodohanmu. Mereka duduk diam di bangku taman itu, membiarkan dunia berputar di luar sana. Sentuhan hangat tangan Ling Wei di punggungnya, bisikan angin di rambut mereka, dan perasaan yang semakin dalam. Semuanya menjadi saksi bahwa cinta mereka sudah melewati batas peran dan status. Malam itu bukan hanya kebenaran yang muncul, tapi juga keberanian untuk tetap bersama meski seluruh dunia menolak. Shuyan berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya dengan wajah sendu. Pagi di Shanghai terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin perasaannya saja yang membeku. Malam di taman bersama Ling Wei masih terukir jelas. Pengakuan jujur itu tentang siapa sebenarnya Ling, bercampur dengan penolakan ayahnya, membuat pikirannya tak tenang. Teleponnya berdering. Nama ayah terpampang di layar. Ia diam, menatap layar itu sejenak sebelum akhirnya menekan tombol tolak. Napasnya berat. Di ruang kerja keluarga, sang ayah, Tuan Shu, menatap foto besar Shuyan saat wisuda. Foto kebanggaannya. Namun kini yang ada hanya amarah. Bodoh, dia jatuh cinta pada seorang sopir taksi. Bentaknya pada sekretaris pribadinya. Sekretarisnya menunduk, lalu bicara pelan. Tapi Tuan Ling Wei disebut-sebut akan mengambil alih posisi CEO di Ling Corp, Tuan. Mr. Ishu memandangnya tajam. Raut wajahnya mengeras. Itu hanya rumor. Sementara itu di Beijing, di rumah keluarga Ling, suasana jauh berbeda. Ling Wei berdiri di balkon lantai atas, memandangi langit kota yang mendung. Di balik pintu, suara batuk keras terdengar. Ayahnya sedang berjuang melawan penyakit yang terus melemahkan tubuhnya. Ling Wei, suara sang ibu lembut saat muncul di belakangnya. Ayahmu ingin bicara denganmu. Ling mengangguk dan masuk ke kamar ayahnya. Di dalam, pria tua itu terlihat ringkih, namun tetap memancarkan wibawa. Kau tahu waktuku tidak banyak lagi. Ucapnya lemah. Kau harus ambil alih semuanya, Wei. Ling Wei menggenggam tangan ayahnya. Aku belum siap. Kau harus. Dunia bisnis tidak pernah menunggu. Di momen itu Ling tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kemudi taksi. Dunia yang dulu ia jauhi kini memanggilnya kembali. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk tanggung jawab dan untuk Shuyan. Beberapa hari kemudian, Shuyan menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya, satu set headphone DJ premium dan secarik kertas bertuliskan tangan. Jangan berhenti bermain musik hanya karena dunia membisikkan larangan. Suaramu adalah alasan aku ingin pulang ke Shanghai secepatnya. Air mata Shuyan menetes, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena harapan yang perlahan menyala. Malam itu, ia kembali berdiri di atas panggung underground klub favoritnya, mengenakan topeng khasnya. Musik mulai berdentum. Jari-jarinya menari di atas mixer. Ia menari di antara gemuruh suara dan cahaya. Tapi di dalam dadanya, ia menari bersama bayangan pria yang kini sedang bersiap menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar supir taksi. Seseorang memotret dirinya dari kerumunan. Tanpa diketahui Shuyan, foto itu akan menjadi viral dan memicu kehebohan dalam politik perusahaan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pagi hari di Beijing, Ling Wei mengenakan setelan abu-abu gelap yang pas di tubuhnya. Rambut panjangnya kini diikat rapi, menampilkan sisi pria dewasa yang siap mengambil peran di medan yang dulu ia jauhi. Cermin besar di depan meja rias memantulkan sosok yang berbeda dari pria yang biasanya menyetir taksi di malam hari. Di bawah gedung Ling Corp, para karyawan berbisik terpana. Di layar besar lobi perusahaan, sebuah berita memutar ulang foto viral. Sosok DJ misterius bertopeng yang tampil penuh energi di underground club Shanghai. Dengan judul, Putri Perusahaan Shu manggung diam-diam, DJ bertopeng diduga Shuyan.
Ling Wei menatap layar itu saat melintas. Ia tahu, badai sedang bergerak ke arah gadis yang dicintainya. Sementara itu, di kantor utama perusahaan Shu di Shanghai, Mr. Shu menatap layar berita dengan wajah merah padam, tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Anak itu mempermalukan kita, suaranya menggema di ruang rapat direksi. Bukan hanya mempermalukan, Tuan, salah satu direksi menimpali. Ling Wei telah resmi diangkat sebagai CEO baru Ling Corp. Rapat pemegang saham besok akan membahas merger strategis. Kita, anak perusahaan mereka, Mr. Shu mematung. Dunia seakan runtuh. Di malam yang sama, Shuyan duduk di atap apartemennya. Headphone masih menempel di lehernya. Suara-suara netizen di media sosial memenuhi pikirannya. Pujian, kritik, pengakuan. Tapi satu hal tak bisa ia lupakan. Ling. Sejak hadiah headphone itu, pria itu tidak menghubunginya lagi. Apakah dia menjauh karena foto viral itu? Pintu atap terbuka. Shuyan menoleh dan terkejut. Ling Wei berdiri di sana. Bukan lagi dengan jaket kulit supir taksi, tapi dengan setelan CEO. Wajahnya tetap hangat. Tapi kini ada sorot ketegasan yang lain. Seperti dunia dan beban barunya telah melebur menjadi satu dalam dirinya. "Kenapa kamu di sini?" tanya Shuyan pelan. "Aku harus bicara sebelum semuanya berubah." Dia duduk di sampingnya, membiarkan keheningan sejenak meresap. "Aku tidak pernah berniat menyembunyikan siapa aku. Tapi aku ingin kamu mengenalku, bukan sebagai CEO tapi sebagai Ling, pria yang tertarik padamu karena kamu, bukan karena siapa keluargamu." Shuyan menatapnya, matanya berair. "Dan aku jatuh cinta pada supir taksi yang tahu cara memperlakukan aku seperti manusia biasa." Ling tersenyum, lalu menyentuh pipinya lembut. "Kamu siap menghadapi badai bersamaku?" Shuyan menyandarkan kepalanya ke bahunya. "Aku sudah hidup dalam badai sejak lahir. Tapi baru kali ini, aku menemukan tempat berlindung." Keesokan harinya, ruang rapat direksi di Beijing dipenuhi suasana tegang. Shuyan duduk di antara para direksi senior, wajahnya dingin dan profesional. Di sisi lain meja, Ling Wei duduk sebagai CEO baru. Rapat dimulai. Saat Ling menyampaikan rencana integrasi bisnis yang cerdas dan menyeimbangkan posisi perusahaan Shu, semua direksi terdiam. Bahkan, Mr. Shu tidak bisa menyangkal kejeniusan strategi itu. Akhirnya, dengan suara berat, Tuan, Shu berdiri. "Saya punya satu pertanyaan." Katanya menatap Ling Wei tajam. "Apa hubungan Anda dengan putri saya?" Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Ling. "Saya mencintainya, dan saya akan melindunginya, baik sebagai mitra bisnis, maupun sebagai pria yang ingin membangun masa depan bersamanya." Suara bergumam terdengar di ruangan. Mr. Shu menghela napas, duduk kembali. "Saya menolak keras hubungan itu, dulu. Tapi saya tidak akan menghalangi putri saya mencintai pria yang lebih berani dari saya di usia muda." Shuyan tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir jatuh. Ling menggenggam tangannya. Mereka telah berdiri di ujung badai, dan kini, cahaya mulai menembus langit. Beberapa bulan berlalu sejak pengakuan Ling Wei di ruang rapat direksi. Merger berjalan sukses, publik mulai menyambut wajah-wajah baru yang memimpin dua perusahaan besar Tiongkok. Dan di tengah gemerlap dunia korporat itu, cinta perlahan tumbuh lebih dalam. Di Shanghai, Shuyan berdiri di depan cermin di sebuah ruang ganti. Rambutnya dibiarkan tergerai, tubuhnya dibalut gaun hitam beludru yang membingkai lekuknya dengan anggun. Ia memandang wajahnya. Malam ini bukan panggung sembunyi-sembunyi. Malam ini, dia akan tampil sebagai dirinya sendiri. Seorang DJ dan wanita dari dunia bisnis. Seorang kekasih dan pemimpin masa depan. Pintu terbuka perlahan. Ling Wei masuk, mengenakan jas hitam sederhana yang tak mengurangi karismanya. Ia mematung melihat Shuyan. "Kamu memukau." Shuyan menoleh, bibirnya tersenyum kecil. "Aku akan manggung dengan wajahku sendiri." Ling menghampiri, memegang pinggangnya pelan. "Kamu tidak takut?" "Takut," ujarnya jujur. "Tapi kamu mengajarkanku bahwa cinta dan keberanian selalu berjalan berdampingan."
Ling mencium keningnya, dalam dan penuh rasa. Panggung terbuka, lampu sorot memotong kegelapan. Shuyan berjalan ke tengah, suara tepuk tangan, dan sorakan menggema. Wajah-wajah familiar di antara kerumunan, direksi perusahaan, teman-teman lamanya, dan Tuan Shu, ayahnya, duduk berdampingan dengan Ling. Pria tua itu mengangguk perlahan pada putrinya. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai CEO, tapi sebagai ayah yang menerima. Shuyan menatap ke arah booth DJ, tangannya gemetar sesaat sebelum menyentuh panel. Musik mengalun. Bass menyatu dengan detak jantung. Setiap nada adalah cermin dari hidupnya. Berani, liar, emosional, dan bebas. Saat lagu terakhir mencapai klimaks, Shuyan membuka mic. Suaranya menggema. Dulu aku hidup dengan dua wajah, tapi hari ini aku berdiri sebagai satu. Terima kasih untuk pria yang selalu melihat aku sebagai aku, dan untuk dunia yang akhirnya siap mendengarnya. Tepuk tangan meledak. Kamera media menangkap setiap momen. Media sosial penuh pujian dan air mata. DJ bertopeng kini jadi simbol kebebasan perempuan modern. Malam itu, di rooftop hotel di Beijing, Shuyan dan Ling duduk berdua memandang kota. Di bawah mereka, cahaya neon membentuk jalan cerita yang dulu penuh rahasia. Kini, semua terbuka. Kamu ingat pertama kali aku naik taksi itu? Tanya Shuyan sambil menyender di bahu Ling. Ling tertawa pelan. Aku kira kamu cewek mabuk. Kamu kira semua cewek yang pakai hoodie dan naik taksi malam itu mabuk? Enggak, tapi aku tahu dari awal kamu beda. Shuyan menatapnya. Kalau aku bukan Shuyan, bukan anak CEO, bukan DJ, bukan apa-apa. Kamu masih akan mencintaiku? Ling Wei menarik wajahnya menatap dalam. Aku jatuh cinta sebelum tahu semua itu. Shuyan mencium bibirnya pelan. Lalu dengan napas bergetar, ia berbisik. Kalau begitu, mari kita mulai cerita baru. Malam turun lebih dalam saat mereka masuk ke kamar. Penerangan lembut dari lampu gantung menyinari siluet tubuh mereka yang berdiri berhadapan. Shuyan melepaskan mantelnya perlahan, hanya mengenakan gaun tipis malam berwarna abu muda. Rambutnya jatuh ke bahu, matanya penuh emosi. Ling mengulurkan tangan, menyentuh pipinya. Kamu yakin? Shuyan mengangguk kecil. Aku tidak pernah seingin ini. Ciuman mereka terasa lama, dalam, dan menenggelamkan. Tangan Ling membelai lembut punggungnya, menarik tubuhnya lebih dekat. Saat jari-jari mereka menyatu, Shuyan merasakan debar hatinya seirama dengan napas Ling. Mereka naik ke ranjang, dan untuk pertama kalinya, Shuyan melepaskan semua beban peran, kebohongan, dan tekanan keluarga. Tubuh mereka saling menemukan, dengan sentuhan yang tidak tergesa. Jari-jari Ling melukis garis lembut di lehernya, turun ke pundak. Ia membalas dengan menggenggam wajah Ling, menatap dalam. Terima kasih, sudah mencintaiku apa adanya, bisiknya. Ling tidak menjawab dengan kata, melainkan dengan tubuhnya, memeluk dan menenangkan. Tiap tarikan napas, menjadi simfoni perasaan yang tertahan selama ini. Malam itu bukan sekadar tentang tubuh, tapi penyatuan dua jiwa yang selama ini bersembunyi. Ketika akhirnya mereka terbaring diam, Shuyan bersandar di dada Ling. Jantung pria itu berdetak tenang, seperti lagu penutup yang menghangatkan. Aku merasa, ini rumah, bisik Shuyan. Ling mengusap rambutnya. Dan aku tak akan pernah membiarkanmu pergi. Di luar, Shanghai tertidur. Tapi di dalam kamar itu, dua jiwa telah terbangun, siap menulis lembar baru. Sebagai pasangan, sebagai pemimpin, dan sebagai diri mereka yang sepenuhnya. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya, mungkin saja tentang kamu.